Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga tetap dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Masih bersama Bu Hermin tentunya. Hari ini kita akan belajar tema 9 ya. Berkaitan dengan kegiatan kerjasama dalam menjaga lingkungan. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita masuk pada materi kita lihat dulu apa sih tujuan kita belajar hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, nanti anak-anak diharapkan bisa menjelaskan kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua, anak-anak juga bisa menjelaskan kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menjelaskan manfaat yang diperoleh manusia jika lingkungan terjaga. Nah, langsung saja kita mulai ya nak ya. Seperti yang kita ketahui bahwa gotong royong merupakan asas dari masyarakat Indonesia ya. Kerjasama itu sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Dengan kerjasama kita memperoleh banyak manfaat. Nah, saat ini yang akan kita bahas yaitu mengenai kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, bagaimana caranya menjaga kelestarian lingkungan ini? Bagaimana wujud kerjasama masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan? Ini sepertinya sudah dilakukan anak-anak, dilakukan masyarakat sekitar ya, diantaranya yang pertama dengan melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin. Nah, Ibu yakin ini di lingkungan masyarakat anak-anak sudah dilaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin dan biasanya dilaksanakan pada hari Minggu. Sama halnya dengan masyarakat di sekolah kita, ya, warga sekolah kita. Kita melaksanakan kerja bakti kebersihan dulu sebelum pandemi itu dilakukan setiap hari Jumat atau disebut dengan kegiatan Jumat bersih. Nah, itu wujud kerjasama warga dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, yaitu saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Nah, ini dilakukan oleh masyarakat termasuk mulai dari kita, ya, dari diri sendiri. Kita harus bisa mengingatkan diri sendiri ketika kita akan melakukan kegiatan yang mungkin merusak lingkungan, kita harus bisa mengingatkan diri sendiri dan tentunya harus bisa mengingatkan orang lain. Contohnya, ketika mungkin di sekolah ya, anak-anak melihat temannya suka dengan bunga yang ada di sekolah, kemudian ingin memetik bunga tersebut. Nah, akan lebih baik jika anak-anak mengingatkan temannya itu supaya tidak memetik bunga yang cantik tersebut. Nah, di sini warga masyarakat bisa saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak merusak lingkungan. Contohnya lagi, misalnya ada masyarakat setempat yang membuang sampahnya sembarangan, mungkin juga di selokan. Nah, itu bisa diingatkan pada saat banjir, mungkin di selokan banjir kemudian membuang sampah di selokan. Nah, itu mungkin bisa diingatkan karena dampaknya cukup berbahaya. Yang ketiga, melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, ini juga dilakukan di masyarakatnya anak-anak saya yakin ya. Contohnya dulu di daerahnya Bu Hermin itu sempat ada kegiatan penanaman pohon mangga ya di tepi jalan. Namun sayangnya pohon mangga tersebut ada yang tumbuh dengan baik, ada yang tidak dan akhirnya mungkin ini juga salah satu akibat dari kurang pedulinya terhadap tanaman tersebut. Jadi ketika sudah ada kegiatan reboisasi harus disertai dengan perawatan seperti itu. Nah, biasanya ini juga dilakukan di tepi-tepi sungai, penanaman pohon di tepi sungai karena ini juga dapat mencegah terjadinya erosi, kemudian mencegah terjadinya banjir di daerah aliran sungai. Nah, itu contoh dari kegiatan reboisasi di lingkungan tempat tinggal.
Yang keempat yaitu mengelola sampah dengan baik. Nah, ini juga salah satu contoh kerjasama masyarakat dalam menjaga lingkungan. Di mana contohnya ini di wilayah tempat tinggal kita di Kelayatan itu ada bank sampah. Nah, di situ ada warga masyarakat yang bekerja sama untuk mengelola sampah supaya sampah-sampah tersebut tidak menumpuk, tidak menggunung, dan bisa digunakan menjadi benda-benda yang lebih bermanfaat. Nah, di situ ada kerjasama, ada masyarakat yang memberikan sampahnya itu, kemudian ada masyarakat yang menerima dan mengelola sampah itu supaya menjadi barang yang lebih bermanfaat. Nah, ini contoh kerjasama antar warga di dalam masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, lalu bagaimana kerjasama masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan? Nah, kalau kerjasama pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan bersama masyarakat itu biasanya berupa penetapan-penetapan yang terkait dengan lingkungan. Contohnya, memberikan sanksi sepadan kepada perusak lingkungan. Nah, ada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan. Yang kedua, memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi ataupun kota yang menjaga kelestarian lingkungan seperti Adipura dan juga Kalpataru. Nah, ini penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada kota itu berupa Adipura dan juga kepada pribadi atau perseorangan yaitu yang berupa Kalpataru. Jadi pemerintah memberikan apresiasi kepada masyarakat yang menjaga kelestarian lingkungan. Kalau untuk kota itu berupa Adipura, kalau untuk masyarakat berupa Kalpataru. Nah, ini contoh dari apresiasi pemerintah kepada masyarakat yang menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian yang ketiga, membentuk LMDH. Apa itu LMDH? Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. Nah, ini biasanya di daerah-daerah desa itu yang mempunyai lahan yang luas itu didirikan sejenis hutan tapi swadaya masyarakat yang dimana dengan hutan yang LMDH ini tadi itu dikelola oleh masyarakat sekitar dan bekerja sama dengan pemerintah setempat. Nah, ini salah satu contoh kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir yaitu menyediakan tempat pembuangan sampah. Nah, ini yang paling penting anak-anak. Hal yang paling penting yaitu adalah menyediakan tempat pembuangan sampah dimanapun berada, ya. Karena pernah Bu Hermin sekali waktu itu ke fasilitas umum, saya berusaha untuk mencari tempat sampah, tetapi saya tidak menemukan. Nah, ini hal yang sepele, tetapi sangat berdampak, ya. Jadi perlu diingat untuk menyediakan tempat pembuangan sampah di berbagai tempat. Nah, ketika masyarakat, pemerintah sudah menjaga lingkungan, pastinya kehidupan kita akan menjadi lebih nyaman. Selain dari keempat tadi, masih banyak lagi upaya pelestarian lingkungan hidup yang bisa kita lakukan, baik itu dengan masyarakat, diri kita sendiri maupun bekerjasama dengan pemerintah. Di antaranya ada contohnya untuk pelestarian tanah. Itu bisa dilakukan dengan reboisasi dan penghijauan di tanah yang gundul. Kenapa? Karena dengan reboisasi dan penghijauan ini, maka bisa mengembalikan kesuburan tanah. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi akar tanah itu adalah menyerap air. Kemudian bagaimana dengan pelestarian udara? Pelestarian udara juga dapat dilakukan dengan menggalakkan penanaman pohon dan tanaman hias di sekitar kita. Nah, ini sepertinya masyarakat sudah mulai melakukan kegiatan ini ya. Karena sekarang bisa kita temukan banyak sekali bunga-bunga yang ada di daerah pemukiman penduduk ya. Dan sekarang lagi marak ya tanaman hias. Ini juga salah satu upaya pelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu, yang kedua, mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran di hutan maupun pembakaran dari kendaraan bermotor ya. Nah, salah satunya juga bisa dilakukan seperti kemarin yang sudah dijelaskan, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan.
Nah, karena untuk mengurangi polusi udara. Yang ketiga yaitu menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon. Ini juga sudah pernah Bu Erwin jelaskan. Contohnya mengurangi penggunaan freon. Di mana? Contohnya pada AC, pada lemari es. Jadi dinyalakan AC-nya jika memang benar-benar keadaan sudah benar-benar panas. Kemudian membuka menutup lemari es itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang berikutnya yaitu untuk pelestarian hutan. Pelestarian hutan dilakukan dengan cara reboisasi, kemudian melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang atau penebangan liar itu anak-anak ya maksudnya. Yang ketiga dilakukan tebang pilih dan juga dilakukan tebang tanam. Yang dipilih adalah pohon yang sudah tua dan sudah besar. Dan untuk yang tebang tanam, ketika kita menebang satu pohon berarti kita harus menanam 2 pohon. Yang kelima yaitu menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Nah, supaya tidak diulangi lagi melanggar ketentuan tentang pengelolaan hutan itu. Berikutnya yaitu pelestarian laut dan pantai dapat dilakukan dengan cara melakukan reklamasi dengan menanam kembali tanaman bakau di areal sekitar pantai. Reklamasi itu membuat daratan di sekitar pantai ya. Jadi dibuat dataran yang lebih tinggi di wilayahnya situ, kemudian untuk ditanami, kalau ini ditanami tanaman bakau. Karena untuk mencegah terjadinya abrasi. Karena kalau abrasi itu terus terjadi, maka lama-kelamaan daratan akan terkikis oleh air laut dan daratannya semakin sempit. Yang kedua yaitu melarang pengambilan batu karang. Kenapa? Karena batu karang adalah habitat atau tempat tinggal ikan dan tanaman dan hewan laut yang lainnya. Di situ tempat tinggal sekaligus tempat makanan bagi hewan-hewan laut. Yang ketiga yaitu melarang pemakaian pukat harimau, yaitu jala yang sangat besar karena itu bisa merusak ekosistem yang ada di laut. Yang keempat yaitu melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia lainnya dalam mencari ikan. Ini juga sama. Kalau pukat harimau tadi itu bukan hanya merusak ekosistem tetapi juga ikan-ikan kecil yang harusnya masih bisa berkembang biak itu ikut terjaring. Kalau yang peledak dan bahan kimia ini juga merusak ekosistem laut dan bisa menimbulkan matinya hewan-hewan yang ada di dalam laut ya. Yang berikutnya yaitu pelestarian flora dan fauna itu dengan cara mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa, sudah pernah kita bahas, melarang kegiatan perburuan liar, menggalakkan kegiatan penghijauan. Nah, ini semua juga sudah pernah kita bahas ya anak-anak ya. Nah, ketika lingkungan sudah terjaga, maka manfaat lingkungan bisa dirasakan oleh kehidupan manusia. Di antaranya, kita bisa hidup aman, terhindar dari bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Kemudian yang kedua, hasil alam akan melimpah. Yang ketiga, hidup nyaman karena lingkungan asri dan udara bersih. Jadi sejuk, segar karena udaranya tidak panas membuat kita merasa nyaman. Yang berikutnya kebutuhan tercukupi dengan baik karena telah disediakan oleh alam, tidak terjadi kelangkaan. Maka kebutuhan kita bisa tercukupi dengan baik. Yang berikutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak tentunya. Dan yang terakhir, sumber daya alam yang terjaga dengan baik menjadi modal pembangunan. Nah, dengan demikian kehidupan yang nyaman, aman, damai, tentram di lingkungan kita akan bisa terjaga. Nah, itu tadi materi kita hari ini, bagaimana tentang kerjasama kita sebagai warga masyarakat dan juga pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ya, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk channel Prima Ekasari dan Mimin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.